Selamat datang Health Buddies. Kali ini bersama saya di Oase, obrolan sehat podcast Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Nursing study program is one of the unggul accredited study program and the most favorite at the Ponorogo University. Has two main campus, Semarang and Jepara. A study program that has a vision as a center for holistic nursing development, provides professional characters, compassionate, polite, and visionary, as well as high concern for others, for the Ponorogo University nursing graduates to advance and develop as competent, competitive, and beneficial nurses. Nursing study program di Ponorogo University aims to improve the quality of health in order to prepare qualified health workers who are ready to compete on the national and international stage. Nursing study program di Ponorogo University located precisely in Teluk Aur Jepara, a campus that began operating in 2021, has various facilities such as classroom, laboratory, library, administration room, all-purposes room, and the other facilities. With the construction of the Teluk Aur Jepara Nursing Campus in 2021, the Ponorogo University aims to empower and expand the quality of human resources. The Ponorogo University Nursing Program will always contribute to producing superior graduates by always upholding the motto of educating with heart, working with love. Di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Agus Santoso. Ya. Hai, Health Buddies. Beliau ini selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan ya, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang pada kesempatan kali ini kita undang khusus spesial karena untuk menceritakan tentang salah satu program ya, yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran, yaitu mengenai program di kelas Jepara. Nah, Ya. Ini jadi Fakultas Kedokteran ini informasinya menjadi salah satu fakultas yang mendapatkan tugas ya dari Universitas Diponegoro untuk pengembangan kampus ya di Jepara. Mungkin Pak Agus bisa diceritakan gitu ya, kira-kira di sana itu programnya apa gitu ya, terus kemudian kelebihannya apa, mungkin bisa disampaikan kepada kesempatan kali ini kepada para pemirsa, karena ini kita mendapatkan banyak pertanyaan ya terkait dengan kelas Jepara. Mungkin begitu Pak Agus, silahkan monggo bisa disampaikan. Iya. Terima kasih Bapak Hasib. Terima kasih kepada para pemirsa. Selamat datang di Oase, obrolan sehat podcast FK Undip. Ya,
Jadi untuk sosialisasi kelas Jepara ini memang sudah dimulai ceritanya itu sejak tahun 2020. Jadi ya waktu itu memang lagi musim ini ya, pandemi ya. COVID ya Pak ya? COVID, sehingga kita dikumpulkan secara daring oleh Bapak Rektor, kemudian disampaikan bahwa akan ada pendayagunaan fasilitas belajar di kampus Undip di Teluk Awur Jepara, dan pada kesempatan tersebut salah satunya yang terundang adalah Fakultas Kedokteran yang juga diwakili pada saat itu oleh Bapak Dekan dan juga Kajur atau Kadepnya, kemudian dari Prodi Keperawatan sendiri. Intinya saat itu kita diminta untuk terlibat aktif dalam pembelajaran di kampus Teluk Awur Jepara. Jadi saya kira luar biasa ya kampus Undip yang ada di Jepara tersebut ya, ada 52 hektar. Oh, lumayan Betul, luas ya Bapak luas sekali, luar biasa. Dan selain di Teluk Awur sebenarnya juga ada di Pantai Kartini ya, tapi dalam kesempatan tersebut ya universitas ya Bapak Rektor meminta kita untuk mendampingi prodi sarjana yang sarjana hukum maksud saya, sarjana hukum untuk membuka kelas di sana. Dan alhamdulillah mahasiswa yang pertama kali itu kita terima melalui jalur ujian mandiri. Itu adalah angkatan 2021 ya. Jadi kalau dihitung dengan sekarang ya sudah ada semester 6 ya mereka sekarang ya. Semester 6. Jadi total itu sudah ada 3 angkatan. 3 angkatan 2021, 22 dan 23. Dan direncanakan juga kita akan membuka kembali untuk penerimaan mahasiswa kelas Jepara pada periode 2024-2025. Seperti itu Pak Asip. Kalau lokasinya sendiri di Jepara itu di daerah mana ya Pak ya? Kira-kira? Ya, kalau lokasi, nah ini banyak sekali orang tua mahasiswa yang salah persepsi ya. Jadi sebenarnya kampus Jepara itu adanya ya di kota Jepara. Kalau dari arah kampus Undip yang di Tembalang, ya diperkirakan memakan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan. Betul, jadi posisinya ada di Pantura, di tepi laut. Oh langsung view laut ya? Laut Jawa kalau tidak salah, Laut Jawa. Jadi tentu mahasiswa kalau sudah menjadi mahasiswa kampus Jepara ya tinggalnya di daerah Jepara, seperti itu ya. Itu untuk di sana itu untuk pembelajarannya itu full di sana ya Bapak ya? Iya, jadi untuk pendidikan S1-nya memang full dilaksanakan di kampus Jepara. Memang untuk mahasiswa yang pertama perintis itu ada beberapa kali kegiatan di kampus Tembalang karena memang tahun 2021 itu masih dalam masa pandemi. Bahkan yang paling dahsyat itu saya masih ingat betul, sehingga sementara mahasiswa selain belajar daring juga luringnya itu pada semester gasal itu sementara diposisikan di kampus Tembalang. Namun sekarang semuanya sudah ada di Teluk Awur Jepara, seperti itu ya. Tapi ini hanya untuk S1 saja. Jadi nanti untuk pendidikan profesinya akan mengikuti skema sama seperti kampus yang ada di Tembalang. Jadi prakteknya ya katakanlah 90% itu nanti di rumah sakit yang ada di Semarang seperti di Karyadi maupun di RSND seperti itu. Jadi artinya untuk proses pendidikan sarjana saja ya di Jepara ya Pak ya? Betul sekali. Jadi, Pak Asip. Kalau mungkin ini bisa ditambahkan bahwa untuk pendidikan keperawatan di mana?
di Undip itu ada program profesi dan program sarjana ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan sarjana dan profesi itu tahapannya bagaimana Pak? Iya, jadi saya kira sama seperti kedokteran umum, seperti farmasi, kedokteran gigi ya. Jadi untuk keperawatan itu ada pendidikan S1 itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Kemudian nanti dilanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Nah, nanti sebelum selesai pendidikan profesi, biasanya mahasiswa profesi harus mengikuti ujian nasional, kira-kira seperti itu. Kalau lolos, ya sudah. Kemudian di yudisium menjadi perawat dengan sebutan nurse seperti itu, Pak. Oke, jadi pada saat tahapan sarjana itu dilakukan di kampus Jepara ya, dan nanti kalau profesi bergabung dengan mahasiswa lain ya, dalam hal ini di program studi ilmu perawatan yang di Semarang ya, untuk bisa mengikuti program nurse di rumah sakit di Kota Semarang dan sekitarnya begitu ya Pak Agus. Betul ya? sekali Pak Asif. Namun untuk yang S1 memang untuk kegiatan apa istilahnya ya, praktik di rumah sakit untuk yang sifatnya observasi, kita akan laksanakan di rumah sakit di Jepara. Rumah sakit di Jepara. Dan kemarin juga disampaikan bahwa oleh Bapak Dekan bahwa keperawatan juga dihimbau untuk yang kelas Jepara, untuk stase komunitas bisa memanfaatkan puskesmas dan jajaringnya yang ada di Melonggo kalau tidak salah, di Melonggo Jepara ya. Seperti itu. Intinya kalau belajar di kampus Jepara ada banyak kelebihannya saya kira dibanding. Apa itu Pak kelebihannya yang mungkin kalau dengar kan Jepara itu kan salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah sekali, ya gitu. Mungkin kira-kira apa sarana prasarana terus keunggulan terutama fasilitas yang ada di kampus sana ini yang supaya adik-adik ataupun para teman-teman ini bisa tertarik ya untuk bergabung ke sana gitu Pak. Gitu. Iya. Yang jelas karena kita menggunakan gedung yang memang dulunya juga digunakan oleh Fakultas Kelautan beserta mahasiswanya, sehingga saat ini memang yang menempati gedung tersebut hanya 2 prodi, yaitu S1 Keperawatan dan S1 Hukum. Nah, yang unik adalah walaupun hanya 3 lantai, tapi oleh universitas di sana diberikan fasilitas lift, kemudian juga mahasiswa boleh menggunakan peralatan selam, ya, peralatan selam, snorkeling, ya intinya lengkap. Kalau menurut saya sangat lengkap ya. Jadi buat kawan-kawan mahasiswa yang minat ya dengan olahraga laut ya, atau apalah snorkeling untuk melihat keindahan di alam yang ada di tepi pantai di Teluk Awur, maupun sebenarnya tinggal berjarak 2 jam lagi untuk sampai ke Pulau Karimun Jawa. Ini adalah destinasi nasional ya. Saya kira ini luar biasa yang mungkin tidak diperoleh oleh mahasiswa di kampus Semarang, dan fasilitas itu boleh diakses secara bebas, gratis, walaupun memang untuk penggunaannya harus istilahnya ada pendampingan kira-kira dari pihak kampus, karena memang terkait tentang keselamatan. Itu kemudian setiap siang kalau sudah selesai kuliah pagi, semua mahasiswa di Jepara itu dipastikan bisa makan siang gratis. Wih, luar biasa ya. Iya, ini saya kira beda dengan kampus yang ada di Semarang yang mungkin jumlahnya tidak terbatas semua tidak semua mendapatkan akses untuk makan siang gratis tersebut. Itu saya kira kemudian segala macam peralatannya juga terbarukan, kemudian juga canggih, termasuk peralatan laboratorium yang kemarin disupport oleh universitas, itu dibelikan yang paling baru, paling canggih, ya luar biasa, yang
bikin anak-anak kelas di Semarang itu apa istilahnya ya, merry gitu, iri gitu ya, karena yang di Semarang itu memang beberapa peralatannya memang ya walaupun masih bisa dipakai, tetapi ya namanya juga mahasiswa seneng dengan barang-barang yang baru biasanya seperti itu. Jadi kalau mungkin tadi terkait dengan lokasi itu dekat dengan pantai ya, ibaratnya kalau setiap hari itu bisa main ke pantai ya, karena Iya Pak, informasinya dengan pantai itu dekat banget ya kampusnya. sangat dekat sekali, sekitar berapa ya? 25 meter Wah, itu itu sudah. ya. Wah, luar biasa iya, sudah ketemu dengan pantai. Jadi kalau kuliah kepalanya pening, itu boleh lah ya. Untuk healing main-main betul. Dan kalau tidak salah juga kemarin Bapak Rektor sudah meresmikan Hotel Undip yang ada di Teluk Awur. Jadi di kampus Undip yang ada di Teluk Awur itu ada fasilitas hotel, kemudian juga ada jogging track ya, seperti itu. Jadi ini banyak sekali yang tidak tahu gitu ya, masyarakat itu, bahwa jangankan masyarakat di luar Jepara, orang Jepara aja juga banyak yang tidak tahu fasilitas gitu, seperti itu. Ya, jadi mahasiswanya tidak selalu harus dari Jepara, ini mahasiswanya bisa nasional, dari seluruh dari Indonesia Sabang ya? sampai Merauke ya. Hanya memang untuk bisa masuk kelas ini masuknya melalui jalur ujian mandiri. Sementara gitu, ini sementara aksesnya hanya melalui ujian mandiri. Jadi belum bisa pakai jalur SNBP maupun SNBT ya, belum bisa ya. Oke, baik. Seperti Jadi itu. baru bisa melalui jalur ujian mandiri ya. Betul, nanti di ujian mandiri itu setelah masuk dengan menggunakan apa istilahnya passwordnya, maka di dalamnya ada pilihan mau masuk kelas Semarang atau kelas Jepara. Kelas Jepara, oke. Jadi memang dilaksanakan di sana ya. Tadi sudah lengkap, termasuk untuk laboratorium itu tidak perlu ke Semarang ya. Tidak perlu lagi, gitu. Malah mungkin yang mahasiswa di Semarang pingin untuk bisa belajar di Jepara karena memang laboratoriumnya lebih bagus, lebih lengkap kalau menurut saya. Ya. Betul. Oke, ini saya kira kami perlu berterima kasih kepada universitas karena supportnya terhadap program ini. Dan perbedaan antara kelas Jepara dan Semarang sebenarnya hanya di metodenya saja. Mungkin bisa disampaikan kira-kira? Iya, jadi sebenarnya metodenya itu kalau di Semarang ya penjadwalan biasa seperti itu, tapi kalau di Jepara ya karena dosennya itu juga dari Semarang sehingga akhirnya kuliahnya dalam bentuk di blok seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi satu mata kuliah selesai dulu 1-2 minggu, baru kemudian ganti mata kuliah berikutnya. Sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau menurut saya. Jadi mutu dari pembelajaran ini insya Allah digaransi sama ya dengan yang ada di kelas Semarang seperti itu. Jadi dosen-dosennya pun sama ya dengan kampus sama yang ada dengan di kampus Semarang. yang ada di Semarang. Gitu. Dan selama ini 3 tahun terakhir juga dosen-dosennya benar-benar menunjukkan profesionalnya dengan datang tepat waktu, menyelesaikan pembelajaran tepat waktu, seperti itu. Memberikan semua materinya kurang lebih sama persis seperti yang diberikan di kelas Semarang. Oke, baik. Terus begini Pak, ini kan namanya mahasiswa itu kan artinya ketika kuliah di Undip kan tetap ingin merasakan ya sebagai mahasiswa Undip ya, bukan hanya kampus Jepara. Kira-kira apakah juga bisa ya ataupun ada kesempatan ketika mahasiswa yang di Jepara itu untuk mungkin barangkali 1 atau 2 kali atau mungkin terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan yang ada di Semarang begitu. Kira-kira kesempatannya ada enggak begitu ya? Karena kan artinya mereka sama-sama dari Undip tentunya ya ingin mendapatkan kesempatan yang sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di Undip Semarang begitu Pak. Kira-kira bagaimana gitu? Iya, jadi kesempatan itu pasti ada ya. Ini hanya mungkin masalah jarak saja. Jadi
kalau mau mengikuti kegiatan Ormawa, organisasi mahasiswa, baik di tingkat Departemen Ilmu Keperawatan atau di tingkat fakultas kedokteran atau bahkan di universitas dengan berbagai macam unit kegiatan mahasiswa UKM yang ada, itu terbuka luas sebenarnya. Jadi tinggal mahasiswa Jepara aktif ya untuk mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Ormawa yang bisa diikuti, khususnya yang ada di Semarang. Dan beberapa kegiatan organisasi mahasiswa keperawatan yang ada di Semarang pun beberapa kita bawa ke Jepara, Pak Hasib. Jadi tidak perlu khawatir bahwa harus selalu pergi ke Semarang, tidak. Jadi kita mempunyai kebijakan untuk beberapa kegiatan mahasiswa itu diadakan di Jepara. Jadi biar ya kita ini kan satu keluarga besar, kira-kira seperti itu. Termasuk kemarin yang mahasiswa angkatan 2021 itu juga mengikuti kegiatan IPE, Interprofessional Education. Jadi bergabung dengan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Semarang. Setiap minggu mereka dibantu untuk transportasinya dari Fakultas Kedokteran berangkat ke Semarang, kemudian mengikuti pembelajaran bersama dengan mahasiswa FK lain, kemudian mengikuti apa istilahnya itu ya, ada tugas-tugas untuk pendekatan kepada keluarga di sekitar kampus Tembalang Semarang seperti itu. Jadi itu yang kami maksud dengan bahwa sangat terbuka sekali akses untuk segala macam fasilitas dan program belajar yang ada di Universitas Diponegoro. Ya, jadi artinya walaupun di sana gitu ya, di Jepara gitu, itu ada kesempatan beberapa kali mata kuliah itu yang memang dilaksanakan di Semarang dan bergabung ya dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya, dari prodi lain di dalam sebuah program dalam ini adalah IPE ya, ataupun pendekatan kepada pasien secara bersama-sama dari beberapa lintas program studi begitu ya Pak Agus. Iya. Jadi bukan hanya IPE sebenarnya. Bahkan untuk kuliah dosen tamu pun yang sifatnya luring, yang mungkin tidak mudah untuk diakses mahasiswa Jepara, dosen tamunya kita bawa ke Jepara. Oh ya. Jadi sekaligus mengenalkan kampus sana ya Bapak ya. Supaya ternyata Undip itu khususnya keperawatan ada juga kampus paralel yang ada di Jepara. Oke, baik ya. Tuh, tadi sudah disampaikan gitu ya mengenai sarana prasarana, terus kemudian pembelajarannya itu tidak jauh beda dengan yang ada di Semarang, dengan dosennya sama gitu, hanya tempatnya saja yang berbeda gitu ya, dan nanti kualitas lulusannya gitu ya, atau nanti ijazahnya juga sama ya dengan ada yang sama semua Pak Asep, tidak ada perbedaan. Bedanya cuman ya yang satu di Tembalang Semarang, yang satunya ada di Teluk Awur Jepara. Seperti itu. Gitu. Nah ini tentunya kalau setelah melihat penjelasannya tadi ini tentunya bertanya-tanya nih kira-kira prospek ke depan gitu ya bagi lulusan sarjana keperawatan dan lulusan nurse itu apa saja gitu ya yang ini bisa membuat minat ya buat para health buddies yang mau bergabung ya dengan program studi ilmu keperawatan. Mungkin prospeknya bagaimana ini Pak Agus? Oke, health buddies ya. Jadi kalau belajar di keperawatan Undip ya, setelah nanti lulus pendidikan profesi ya, akses untuk bisa bekerja tidak hanya terbatas di dalam negeri ya, tetapi juga di luar negeri ya. Banyak sekali program-program yang terfasilitasi oleh pemerintah, contoh antara Indonesia dengan Jerman G2G, kemudian Indonesia dengan Belanda, Indonesia dengan Australia dan lain-lain.
Jadi alumni kita ya itu tersebar di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, kemudian di beberapa negara Eropa, di negara Timur Tengah, ya, kemudian di Timur apa itu istilahnya ya, seperti di Jepang, Korea, dan Asia Timur. Beberapa Asia Timur, betul sekali, terima kasih. Jadi termasuk di Australia juga, betul. Tetapi memang ya tentu membutuhkan effort yang kuat ya, karena memang standar untuk bekerja di rumah sakit yang bereputasi di luar negeri itu luar biasa ya. Jadi mahasiswa memang harus belajar dengan sangat baik ketika di S1 maupun di pendidikan profesi nurse. Kalau bekerja di dalam negeri saya kira sudah sangat jelas ya. Banyak sekali alumni kita yang bekerja di rumah sakit pemerintah ya, yang bereputasi. Begitu juga bekerja di beberapa rumah sakit swasta yang bereputasi dan bisa juga menjadi perawat mandiri. Itu Perawat mandiri ya, betul, betul ya. Jadi bukan hanya dokter saja yang menjadi bekerja secara mandiri sebagai dokter keluarga maupun dokter di beberapa klinik, tetapi juga perawat pun juga bisa menjadi perawat mandiri. Perawat mandiri. Iya. Betul. Jadi begitu ya. Jadi prospek lulusan program nurse dan ataupun sarjana ya, sarjana dan nurse dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini prospeknya masih luas ya, baik mau bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri ya, yang kalau berdasarkan satu lagi Pak Asif, saya lupa, ini saya kira penting ya. Jadi beberapa mahasiswa angkatan 2021, 2022 dari kelas Jepara itu sebagian sekarang juga belajar 1 semester 20 SKS. Ada yang belajar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, ada yang sedang belajar di Fakultas Keperawatan di Gajah Mada, ada juga yang di Universitas Pajajaran, dan ada juga di Universitas Airlangga, karena kita memang memiliki MOU untuk pertukaran mahasiswa. Ya, jadi sebenarnya pertukaran mahasiswanya tidak hanya terfasilitasi di dalam negeri seperti yang tadi saya sebutkan, juga difasilitasi oleh Dikti melalui jalur apa itu ya, ISMA kalau tidak salah. Tetapi memang itu mahasiswa juga harus mendaftar dulu, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya untuk bisa diterima. Tapi yang jelas untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam negeri, kita sudah menyiapkan ada sekitar 6-7 PTN dan PTN-BH yang bereputasi seperti itu. Jadi walaupun kuliahnya di Jepara, ya nanti ada kesempatan. Mahasiswa boleh memilih ya, untuk mengambil kesempatan satu semester untuk bergabung kuliah di universitas lain ya. Kalau yang namanya Merdeka Belajar gitu Merdeka ya, Belajar, betul ya, sekali. Ya. Bisa dengan di UI, di UNPAD ya, di UNER gitu ya, dan di UGM ya. Betul. Untuk kesempatan untuk bisa mengikuti Merdeka Belajar di kampus lain ya. Iya, gitu ya. jadi biar mendapat ya wawasan, sekaligus juga metode belajarnya macam-macam gitu. Oke. Baik. Nah, ini saya terima kasih ini sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa ya, yang cukup banyak tentang kampus Jepara ya. Mudah-mudahan ini para health buddies, para pemirsa ya OASE bisa mengetahui ya lebih dalam ya tentang kelas Jepara. Nah, ini selanjutnya mungkin sebelum kita cukupkan dari Pak Agus ada closing statement ataupun penutup yang bisa disampaikan ke pemirsa, kami persilahkan. Ya, health buddies jangan ragu ya untuk mendaftar di Universitas Diponegoro, pilih jalur S1 keperawatan melalui ujian mandiri. Nanti info selengkapnya tinggal diakses di website Universitas Diponegoro.
mekaten Bapak. Oke. Oke, terima kasih Pak Agus ya sudah menyampaikan informasinya tadi dengan closing yang untuk para pemirsa silahkan bisa bergabung dengan keluarga besar ya Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ya khususnya di kelas Jepara. Dan ini untuk untuk mengetahui ya kira-kira suasana bagaimana nanti bisa silahkan ya mengikuti terus ya tayangan ya podcast Oase ya obrolan sehat podcast FK Undip ya di lain kesempatan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi kepada Health Buddies. Terima kasih Health Buddies.